gitu atau gimana? Kalau awalnya sih dia bilangnya gitu. Terus kalau kronologinya, Mas Jen itu mempunyai janji sama Bu Nirmala. Janji utang yaitu untuk membayar pesugihan yang dianutnya. Terus setelah itu dia mempunyai janji itu dia mau mengorbankan anaknya yang bernama Nuri. Bikin saya terkesan lagi, Bu Nirmalanya masih hidup, sedangkan Kang Jen kok nggak ada gitu loh. Bingungan cari Kang Jen atau gimana gitu? Ya awalnya sih bingung. Jadi langsung aja, yuk kita langsung lakukan ruqyah. Sampai juga minta maaf ke para netizen karena Ya, kemarin sampean membantu itu. Semua Nawaitul ghusla litaubati lillahi ta'ala wal ghus wa warihi min sairil muruqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardun nabarum tintikas wa qulubahum fi waswas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu hal wadihil burhanu al mabsud fil wujud karamuhu wa isanu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tusibal qulub wa tantaliqu bil usub batalinu bi asub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi masub. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa sahabat-sahabat semua di luar sana, sahabat-sahabat saya yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita, dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan yang baik ini, para sahabat-sahabat semua, yang pertama saya ingin silaturahmi, dan yang kedua ini saya sedang bersama kameramen lagi malahan. Bersama kameramen saya, para sahabat-sahabat semua ya, kameramen saya bernama Mas Junet. Nah, ini Mas Junet ini yang kemarin itu sempat diajak sama Kang Jen, yang mana Kang Jen ini tiba-tiba keluar dari Padepokan, tidak pamit dulu, dan ternyata mengurusi anaknya yang mau dijadikan tumbal oleh Bu Nirmala. Ceritanya itu seperti itu. Saya nggak tahu ya perjanjian di masa lalunya Kang Jen itu seperti apa, tapi saya tadi itu mencari informasi dan ternyata hanya karena itu ingin menyelamatkan anaknya. Gitu sahabat-sahabat semua. Itu mungkin bisa diceritakan Mas Junet, itu sampai itu awalnya diajak gimana, ajakannya itu gimana, apa langsung diajak sama Kang Jen itu, ayo menyelamatkan anak saya gitu, atau gimana? kalau
awalnya sih dia bilangnya gitu. Terus kalau kronologinya, Mas Jen itu mempunyai janji sama Bu Nirmala, janji utang yaitu untuk membayar pesugihan yang dianutnya itu. Terus setelah itu dia mempunyai janji itu dia mau mengorbankan anaknya yang bernama Nuri. Nah, sedangkan Bu Nirmala itu menagih janji dan sampai-sampai Bu Nirmala itu mengambil si Nuri. Nah, setelah mengambil si Nuri beserta Kang Jen dan juga bawahannya Mbah Sarap. Nah, di situ mereka berduel. Nah, setelah berduel dari kronologi itu yang saya tahu, saya terakhir kali melihat Bu Nirmala sama bawahannya Mbah Sarap dan juga Kang Jen itu dibakar oleh si Nuri, karena si Nuri mempunyai ilmu yang hasil pernikahan dari jin. gitu. Dan setelah itu saya pingsan. Nah, tiba-tiba saya sudah ada di rumah Bu Nirmala, tapi yang bikin saya terkesan lagi, Bu Nirmalanya masih hidup, sedangkan Kang Jen kok nggak ada gitu loh. Tinggal Bu Nirmalanya pada aja. saat itu sampean pingsan, terus kemudian pas sadar itu langsung di rumahnya Bu Nirmala. Ya. Itu pas sampean tiba-tiba sadar langsung di rumahnya Bu Nirmala, itu apa yang sampean rasakan? Apa sampean nggak langsung kebingungan cari Kang Jen atau gimana gitu? Ya awalnya sih bingung, terus saya tanyakan ke Bu Nirmala, kok bisa saya di sini dan di mana Kang Jen berada? Dan dia malah jawab, sudah kamu jangan tanyakan Kang Jen lagi, yang penting kamu masih selamat dan aku masih hidup dan kamu pun masih hidup berkat ilmuku, bilangnya seperti itu. Dan setelah itu saya nggak ingat apa-apa, cuman yang saya ingat mereka bertiga terbakar karena kesaktian si Nuri. Dibakar sama Nurinya tersebut. Terus sekarang sampean sudah juga tidak tahu di mana Kang Jen dan juga Nuri. Sampean nggak tahu? Nggak tahu. Kalau pesannya, ya, pesan terakhir dari Kang Jen, dia pernah berpesan ke saya untuk minta tolong ke Mas Anam untuk menyelamatkan si Nuri. Sedangkan si Nuri di bawah tantenya. Dan yang ditakutkan lagi, takutnya nanti Nuri mencelakai tantenya. Cuman itu pesan terakhir dari... Sampai tahu dari mana kalau Nuri itu dibawa sama tantenya? Itu pesan terakhir dari Kang Jen sebelum gitu. Beliau terbakar. Astagfirullahaladzim. Ya, nanti langkah selanjutnya kita cari Kang Jen, sahabat-sahabat semua. Semoga masih bisa diselamatkan. Saya malah nggak tahu kalau masalahnya Kang Jen ini pernah membuat perjanjian pesugihan bersama Nirmala dan juga siapa namanya tadi bawahnya? Mbah Sarap. Mbah Sarap. Ya. Itu dukun-dukun itu memang ini dukun-dukun yang saya maksud ini dukun-dukun yang menyalahgunakan ilmunya, menyakiti orang lain, mengirim santet dan lain sebagainya. Ya memang Sarap, sahabat-sahabat semua ya. Jadi ini juga edukasi untuk para sahabat-sahabat semua. Kenapa orang-orang seperti itu yang membuka jasa santet, jasa pelet dan lain sebagainya itu disebut orang pintar? Karena yang datang ke situ itu goblok. Makanya dia itu disebut orang pintar. Gitu sahabat. Bawahnya di agama saya, di agama Islam itu melarang percaya dengan perdukunan. Yang saya maksud ini ya, ini perlu saya disclaimer juga, yang saya maksud itu dukun-dukun yang menyalahgunakan ilmunya, yang menyakiti orang lain, terus juga mengirim sihir dan lain sebagainya. Ya tanpa terpungkiri, ya namanya sihir itu juga ada di dalam Islam, juga disebutkan watapu matatu syaitin ala mulki Sulaiman wa makafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru al ayah itu ya sahabat ya. Jadi sihir itu memang ada, sihir itu memang bisa dibuat. Siapa yang membuat sihir? Ya ahli sihir. Seperti kayak satu contoh kayak Bu Nirmala, Kumbang Sudrajat, terus kemudian yang jahat-jahat seperti itu dia itu ahli sihir. Ya semoga aja nanti kita bisa menyelamatkan Kang Jen dan juga Nuri. Ya, tapi saya sampean tahu Nuri itu di bawah tantenya itu di mana, sampean tahu? Nggak tahu? Kurang tahu saya. Nggak tahu dibawa ke mananya. Saya sendiri juga nggak tahu. Cuman pesannya dari Kang Jen sendiri bilangnya mau minta tolong sampaikan ke Mas Anam. Dan saya minta tolong ke Pak Mas Anam karena waktu itu mau minta tolong ke Mas Anam lagi keluar bersih-bersih di luar kota, bilangnya cuman gitu.
terus dia menyampaikan pesan terakhirnya seperti Iya, itu. memang saya kemarin itu lagi bersih-bersih para sahabat-sahabat di suatu kota. Ada yang apa namanya, yang menghubungi saya melakukan untuk pembersihan rumah, ru'yah rumah, intinya seperti itu ya. Jadi jangan disalahartikan, yang namanya bersih-bersih itu nggak hanya pakai sapu ya sahabat ya, tapi namanya bersih-bersih itu juga ru'yah, itu juga bersih-bersih. Jadi intinya seperti itu. Yang dimaksud oleh Mas Junaid itu bersih-bersih ru'yah gitu, karena saya bukan cleaning service gitu ya. Ya, ini ada yang tanya dari sahabat-sahabat semua di luar sana terkait dengan produk. Ada yang menanyakan air saffron. Ini manfaatnya secara garis besar, manfaatnya sangat bagus untuk kulit, sahabat, untuk melembabkan kulit, menjaga kulit dari paparan sinar matahari, karena di dalamnya sudah terkandung bunga apa ini? Saffron, Crocus sativus ya. Ini sahabat-sahabat semua, ini sudah terkandung bunga itu. Jadi untuk melembabkan kulit, untuk menjaga kulit, melindungi dari aura-aura negatif juga, karena sudah dibacakan wirid sakron, wedo sakron yang dikarang oleh Abu Bakar Sakron, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Karena di situ ada ayat yang berbunyi Allahumma inni khatun arodani bisuin minal jinni wal insi wal wukhus. Ya Allah, lindungi saya dari gangguan jin wal insi, dari manusia yang jahat, wal wukhus, dari binatang buas yang akan mencelakai saya. Ini bagus untuk kulit sahabat ya, kulit wajah. Jadi pemakaiannya cuma disemprotkan, jangan lupa merem seperti ini, disemprotkan seperti ini sahabat ya. Jadi monggo para sahabat-sahabat semua di luar sana, mumpung ini menjelang bulan Ramadan, ini ada diskon besar-besaran ya, sampai 20 sampai 30% diskonnya sahabat ya. Monggo silakan bisa menghubungi nomor WhatsApp saya yang ada di dalam video ini, ataupun bisa langsung kalau misalkan ingin menggunakan sistem COD bayar di tempat, bisa menghubungi atau bisa langsung terhubung ke akun Shopee saya XPT Store. Nah, selain air ru'yah ini, air saffron ini juga ada madu. Ini sudah disarankan sama Rasulullah SAW, alaikum bisyafa ini asal Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW sendiri yang menyarankan, pasti banyak sekali manfaatnya. Ini sudah juga saking apa namanya ya, saking khasiatnya sangat luar biasa sekali. Ini sampai dibahas di dalam Al-Quran surat An-Nahl ya. Ini bagus sekali untuk pengobatan dan juga menjaga stamina tubuh. Untuk pemesanan juga bisa menghubungi nomor WhatsApp saya atau terhubung ke XPT Store di akun Shopee saya. Jadi pada malam hari ini sahabat-sahabat semua, saya ini mau meru'yah Mas Junaid, karena memang Mas Junaid ini sudah terkena aura-aura negatif dari si Nirmala. Ya kita tahu sendiri bahwanya dukun itu licik sahabat-sahabat semua ya, mendoktrin sana sini dengan omongannya, dengan sihirnya, dengan ilmunya. Jadi harus dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara saya punya produk namanya garam ru'yah. Jadi mandi garam. Jadi sangat besar sekali manfaatnya ketika kita itu mandi garam. Apalagi garam tersebut itu sudah dibacakan wirid-wirid. Bukan garamnya yang sakti, bukan, itu garam biasa. Tapi cuman kan sudah diriadoi, sudah diikhtiari dengan membaca wirid, membaca hizib dan lain sebagainya. Itu pasti mempunyai aura-aura positif tersendiri. Gitu para sahabat-sahabat semua. Kemarin juga ada ini testimoni, nanti saya terangkan di video, orang-orang yang sudah merasakan manfaat-manfaat dari mandi garam tersebut. Gitu ya sahabat-sahabat semua. Jadi monggo untuk mandi, menghindarkan kita dari aura-aura negatif yang ada di dalam tubuh. Jika di rumah itu terasa panas, terus cekcok terus dengan keluarga, dengan anak, anak dengan ibu, ibu dengan anak dan lain sebagainya, dengan saudaranya cekcok, itu bisa mandi dengan garam itu, diikhtiari dengan itu, insya Allah biidznillah semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bisa dinetralisir. Intinya seperti itu. Sampean sudah siap Mas Junaid untuk di ru'yah ya? Siap. Di garam. Siap Mas. Nah, nanti kalau misalkan sampean ini juga jadi pelajaran, jangan sampai kita mengambil keputusan sendiri, karena di luar sana itu banyak sekali bahaya yang mengancam, apalagi orang-orang saya ini kan apa namanya ya, berkecimpungnya itu di bidang-bidang seperti ini para sahabat. Bahaya, intinya seperti itu. Jadi langsung aja, yuk kita langsung lakukan ru'yah. Pakai ini juga air saffron.
Ini perlu diketahui para sahabat-sahabat semua, ini hari yang sama. Memang saya primerkan di hari yang berbeda. Kita ini masih di halamannya Bu Nirmala. Bu Nirmala sekarang sedang lagi pingsan. Tadi saya buat pingsan. Para sahabat-sahabat semua. Sebelum kita masuk ke padepokan saya, ini harus diruqyah terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Mana udah disiapkan tak? Mana tadi? Oh ini. Astagfirullahaladzim. Sampai juga minta maaf ke para netizen karena Ya, kemarin sampean membantu itu. Semua netizen dan juga teman-teman saya yang atas kelancangan saya dan kesembronoan saya atau apapun karena tingkah laku saya yang kurang gimana, yang sudah salah guna, sudah menyalahgunakan kepercayaan Mas Anam. Karena kesembronoan saya bisa jadi seperti ini, dan saya memohon dengan sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah sekian dari saya. Kita langsung lakukan ruqyah. Ini namanya garam, para sahabat, garam ruqyah. Ini zoom sini, zoom. Kita campurkan juga dengan air saffron, sahabat. Ayo, siap sini. Sekarang ikuti saya ya, Mas Junet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla litaubati lillahi ta'ala. Allahumma inni ahadun arodani bisuin minal jinni wal insi wal wuhus. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai rasakan ya. Ini kalau ada indikasi sihir pasti terasa, sahabat, karena pakai garam ruqyah. Gimana? Sampai badannya gimana? Hah? Sakit. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni khadun aroda hadar rijal masunet bisuin minal jinni wal insi wal wuhus wa warihi min sairil mulukat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardut nadurum pintikas wa kulubahum fi waswas wa diyahum fi iflas wa ubikum minar rijlera lafi sahalin yajda wa lafi jabalin yatlab minati alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baca Allah ya. Allahumma inni ahtatu bidarbillah tuluhu masya Allah kufruhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakfuhu la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Akhata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sur
binastadarat kama stadaratil malaikati bi madinati rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin mahdur wa hadarin mahdur wa min jami'i surur tatarosna billah min aduina wa aduillah min syaki arsillah ila qawanya arsillah bimi'ati alfi la hawla wala quwata illa billahil aliyil adim azimatulatan syaku bimi'ati alfi la hawla wala quwata illa billahil aliyil adim Allahumma inni qad aradaha dar rijal junet bisuin minal jinni wal insi wal wuhus wa ghairihi min sa'iril mukhluqat min basyarin aw syaiton aw sultan aw waswas farduda drum pintikas wa qulubahum fi waswas wa diyaum fi iflas wa bikum minar rijli ila ra'sla fi sahlin ya jada wala fi jabalin ya talak bimiati alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil adim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tipil kulli badawiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nusri wa diha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shifana jalan dunya wal akhirah. Gimana sudah enakan? Kedinginan. Ayo balik ke mobil. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Gimana rasanya setelah mandi garam, Mas Junet? Badan semua rasanya lega. Ceria. Tapi kok lagi tenaga. Reaksinya sangat ekstrim para sahabat-sahabat semua, langsung muntah itu apa? Muntah kecap tadi sampean. Habis makan kecap tuh sampean. Mungkin itu hasil dari tenun dari Bu Nirmala. Ya, sampean dipengaruhi sama Bu Nirmala ini. Itu salah satu ciri-cirinya para sahabat-sahabat semua. Ya semoga aja kita doakan kita semua yang ada di sini ya para sahabat-sahabat semua. Habis ini kita langsung ke Padepokan, kita pulang. Terus kemudian menyusun siasat untuk mencari Kang Jen dan juga Nuri. Semoga aja mereka berdua masih bisa diselamatkan. Dan lain kali untuk Mas Junet juga kalau ada apa-apa ya izin dulu. Insya Allah nanti saya ajak terus sampean ya. Untuk itu memberantas orang-orang yang belum baik sebagai edukasi dari sahabat-sahabat semua di luar sana. Saya sih punya channel YouTube ini intinya itu mengedukasi. Jangan pernah takut kepada hal-hal yang bersifat kayak santet, teluh dan lain sebagainya. Para sahabat-sahabat semua, ketika dalam hati kita masih ada Allah, masih ada Rasulullah, insya Allah kita akan dijaga sama malaikat-malaikat Allah. Jadi orang-orang yang takut dengan santet itu pada intinya orang itu nggak pede. Bahwasanya setiap hari kita itu dijaga sama malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok masih takut? Jadi kesimpulannya, jadi kalau orang itu takut terhadap sihir, terhadap santet, ya imannya lemah. Itu aja sahabat-sahabat semua ya. Gitu. Jadi monggo silakan kalau misalkan ingin pesan atau order produk bisa menghubungi nomor WhatsApp saya. Habis ini kita langsung pulang saja karena memang nanti Bu Nirmala kalau sudah siuman bikin ribut lagi di sini ya sahabat ya. Dan ya satu lagi saya mohon maaf karena di sekitar sini ada itu musik-musik berot ya sahabat, karena di sekitar sini ada kegiatan budaya berot ya. Itu kalau misalkan berisik dan lain sebagainya. Semoga kita semua dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita saling toleransi satu sama lain. Ya, seperti itu. Mana kontaknya? Kita langsung pulang aja, kamera di-cut. Itu aja dari saya, tetap teguhkan keimanan karena tidak ada yang kuat kecuali keimanan manusia. Dari saya Nasbete, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.